Kisah seorang PSK masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Besarnya karunia Allah dan keluasannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia membalas dengan balasan yang besar atas perbuatan yang sedikit saja yang diperbuat oleh hambanya. Allah mengampuni dosa seorang bukan karena taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun karena dengan hanya bersikap sedikit lembut dan baik kepada seekor binatang pun, entah memberikan minum seekor anjing yang sedang kehausan, bisa menjadi perantara seseorang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa setia Indo Portal, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisah seorang wanita PSK masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Kisah sebaliknya malah kasus seorang perempuan yang masuk neraka dikarenakan mengurung seekor kucing, tidak memberikan makan sedikit pun. Sahabat Indo Portal yang budiman, bagi seorang muslim, pelaku dosa besar yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, kita tidak boleh menista dan memvonis seseorang itu langsung menjadi seorang kafir. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosanya karena dia melakukan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan mungkin saja kita tidak mengetahuinya, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dan sudah mengampuni dosanya. Kisah seorang wanita penzina atau seorang perempuan PSK, pekerja seks komersial, misalnya saja diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena taubatnya, namun karena dia memberi minum seekor anjing. Wanita ini memberikan minum, lalu dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala peroleh lantaran memberi minum seekor anjing. Lalu bagaimana dengan orang yang memberi minum manusia yang sedang kehausan, kemudian memberikan makan kepada manusia yang sedang kelaparan, dan memberi pakaian kepada seseorang manusia yang telanjang dan membutuhkan? Subhanallah, begitulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala selalu terbuka bagi hamba-hambanya yang datang kepadanya di siang dan malam hari. Dia membuka pintu taubat siang dan malam harinya. Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba masi'un nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'al laili hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka tangannya pada malam hari agar orang yang membuat kejelekan di siang harinya bertaubat kepadanya, dan membuka tangannya di siang hari agar orang yang membuat kejelekan di malam harinya bertaubat kepadanya sampai matahari terbit dari sebelah barat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asyahawat an tamilu mailan 'azima. Dan Allah menerima taubatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya menginginkan supaya kamu berpaling dari kebenaran. Suatu ketika, dia adalah seorang perempuan wanita tunasusila dari kalangan Bani Israel yang melakukan perzinaan dan menjadikan sebagai perbuatan perzinaan ini sebagai profesi dan bahkan menjadi sumber penghasilan bagi dirinya.
Namun Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai rahmat yang luas. Ternyata wanita ini telah mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Indo Portal yang budiman, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ghufira limra'atin mumisatin marrat bikalbin ala ra'sin rakiyin yalhathu qala kada yaqtuluhu al-'atshu fanaza'at khuffaha fa'awtaqahu bi khimariha fanaza'at lahu minal ma'i faghufira laha bidzalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita pezina telah mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melewati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya di pinggir sumur. Anjing ini hampir saja mati kehausan. Melihat peristiwa ini, seorang wanita ini melepas sepatunya lalu mengikatnya dengan penutup kepalanya. Kemudian ia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya itu, dia mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Itulah ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat. Namun kisah sebaliknya, ada seorang perempuan yang masuk neraka dikarenakan mengurung seekor kucing, tidak memberikan makan sedikit pun. Setiap muslim mesti berkasih sayang antara yang satu dengan yang lain pada siapapun yang hidup di muka bumi ini, antar sesama agama, satu agama, selain agama, bahkan pada binatang pun kita tidak boleh menyakitinya, kecuali dengan hal-hal dan alasan-alasan yang dibenarkan menurut syariat. Jika menyiksanya, maka termasuklah kemaksiatan. Bahkan bisa jadi sebab orang itu diazab Allah subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam neraka karena dosanya menyakiti binatang tersebut. Hadis Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udhibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa saqatha idh habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Seorang perempuan diazab karena kucing. Dia mengurungnya hingga mati. Kucing tersebut sakit, panas, tidak diberi makan dan minum karena dikurung oleh wanita tersebut. Tidak juga mengeluarkannya untuk mencari makan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Indo Portal yang beriman, menebar kasih sayang dan kedamaian di muka bumi ini memang adalah sebuah tuntutan fundamental bagi seorang yang menganut agama Islam. Dinus samahah, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak menyayangi orang-orang yang tidak sayang kepada manusia. Makna Islam adalah selamat, yang diambil dari kata salima. Artinya seorang muslim adalah seorang yang menyelamatkan, tidak mencelakakan orang lain. Sahabat Indo Portal yang beriman, kemudian dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum di dalam sebuah masjid. Tiba-tiba muncul seseorang Arab Badui, Arab kampung di masa itu, masuk ke dalam masjid. Kemudian Arab Badui ini langsung tanpa adab sopan santun pun masuk ke dalam masjid. Ia membuka celana lalu kencing di dalam masjid tersebut. Maka tentu saja memancing kemarahan umat Islam yang apa ia perbuat di dalam masjid tersebut. Tempat ibadah, tempat suci umat Islam,
Toh kenapa dijadikan tempat buang kotoran? Ini adalah sebuah penghinaan. Ini adalah perbuatan pelayasan, pelecehan. Logikanya, pria ini adalah seorang yang menistakan agama Islam. Rasa ketidaksenangan sahabat, langsung diinterogasilah pelaku ini. Mereka terpancing dan mereka mendekatinya. Bangkit para sahabat yang sedang berada di dalam masjid tersebut, mereka yang sedang melaksanakan ibadah, kemudian mendekati dan membentak dengan suara yang keras kepada seorang pelaku yang berani-beraninya terkencing di dalam masjid. Namun ada hal unik, sahabat Indo Portal yang beriman. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang membela pelaku tersebut, lalu melarang mereka untuk membentak-bentak pria ini, dan mereka segera diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membiarkan pelaku ini sampai ia menyelesaikan hajat. Kemudian setelah hajatnya selesai, beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada sahabat memberikan instruksi untuk diambilkan setimba air untuk dituangkan pada air kencing tersebut. Sahabat Indo Portal yang beriman, ini untuk membersihkan masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Qama a'rabiyyun fabala fil masjid fatanawalahu an-nas faqala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa hariku ala baulihi sajlan min ma' aw zanuban min ma' fa innama bu'astum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin." Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab Badui pernah memasuki masjid. Kemudian ia kencing di dalamnya. Lalu para sahabat ketika itu meneriakinya dan berkeinginan untuk mencegahnya. Namun Rasulullah SAW dengan penuh bijaksana bersabda, "Jangan kalian putuskan kencingnya." Maka tatkala orang tersebut selesai dari kencingnya, Nabi Muhammad menyuruh agar tempat yang terkena air kencing tersebut disiram dengan seember air, lalu memanggil orang Badui tadi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk membuang kotoran di dalamnya, namun ia dipersiapkan untuk ibadah, salat, membaca Al-Quran dan zikrullah." Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, orang Badui ini berkata, "Ya Allah, sayangilah saya dan Muhammad, dan janganlah engkau sayangi selain kami berdua." Wallahu a'lam. Sahabat Indo Portal yang beriman, demikianlah kisah-kisah Islam dan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.